Selamat datang di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Dalam video ini akan dipaparkan informasi tentang bagian administrasi sekolah dan sistem informasi BAS, SIL, UI, AC, ID. Video ini disampaikan dalam kegiatan mahasiswa baru Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Informasi video ini terdiri atas 1. Struktur BAS 2. SIAK NG dan Sistem Informasi BAS 3. Registrasi administrasi dan registrasi akademik 4. Kode perilaku mahasiswa. Struktur organisasi SIL terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur, Komite, para Ketua Program Studi. Di SIL terdapat 3 Kaprodi, Ketua Unit Penjaminan Mutu, bagian administrasi sekolah dibantu para koordinator, dan Ketua Unit Kerja Khusus PPSML. Garis komando digambarkan dengan garis lurus, dan garis koordinasi digambarkan dengan garis putus-putus. Sistem informasi yang wajib diketahui. Yang pertama, SIAK NG digunakan untuk pengisian IRS, pengajuan cuti dan melihat hasil studi, URL-nya akademik.ui.ac.id. Berikutnya, sistem informasi BAS yang khusus berlaku di SIL, digunakan untuk pengajuan dokumen surat menyurat antara lain surat aktif sebagai mahasiswa, surat izin penelitian, dan pengajuan luaran penelitian. Dua sistem informasi tersebut sama-sama menggunakan akun SSOUI. Berikutnya adalah tampilan SIAK NG. Untuk dapat login, gunakan akun dan password SSOUI. Setelah login maka akan masuk ke halaman seperti ini. Harap diperhatikan, kotak merah, pengumuman yang ada di SIAK NG. Kemudian yang harus diperhatikan dalam kotakan hijau, identitas pengguna, di situ terdapat informasi masa berlaku password. Selanjutnya dapat dilihat pada kotak kuning. Itu adalah menu-menu yang ada di dalam sistem informasi SIAK NG. Selamat mengeksplorasi SIAK NG. Selanjutnya adalah tampilan http://bas.ui.ac.id. Sebagai informasi bahwa saat ini versi baru BAS sedang dikembangkan. Akun yang digunakan adalah SSOUI. Ini adalah gambaran proses yang terjadi dalam sistem BAS. Mahasiswa mengisi formulir online. Unit BAS yang sesuai akan memproses pengajuan dokumen. Jika dokumen sudah selesai, mahasiswa dapat mengunduh langsung dari sistem BAS melalui menu yang telah disediakan. Khususnya menu administrasi umum. Mahasiswa dapat mengeksplorasi menu-menu yang ada seperti pengajuan ujian tesis disertasi, pemberlakuan lebih lanjut akan diinformasikan melalui BP4RTD, atau informasi yang akan disampaikan oleh pimpinan SIL dan pengelola program studi di SIL. Berikutnya adalah alur atau bagan registrasi akademik dan registrasi administrasi. Mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik dan administrasi. Jika mahasiswa melakukan registrasi maka statusnya adalah aktif dan berhak kuliah, bimbingan dan kegiatan akademik lainnya. Sedangkan jika tidak melakukan registrasi maka statusnya tidak aktif atau kosong maka mahasiswa tidak dibebankan BOP, namun masa studi diperhitungkan, tidak dapat mengikuti kegiatan akademik dan dianggap undur diri jika dilakukan 2 kali berturut-turut. Status lainnya adalah cuti. Mahasiswa cuti dikenakan BOP UKT 25%, tetapi masa studi tidak dihitung, dan tidak boleh melakukan kegiatan akademik. Simulasi cuti akademik dan evaluasi untuk program magister. Mahasiswa S2 dievaluasi pertama pada semester 2, minimal 9 SKS dan IPK minimal 3,00. Cuti dilakukan boleh diajukan pada semester 3.
Evaluasi kedua adalah pada akhir semester ke-6 yakni jumlah SKS sesuai kurikulum dan IPK minimal 3,00. Kemudian kita lihat aturan cuti. Cuti diberikan setelah semester 2 kecuali cuti alasan khusus yang diberikan sangat selektif. Cuti yang diajukan sebelum masa registrasi akan dikenakan BOP atau UKT 25%, sedangkan jika diajukan dalam semester berjalan maka dikenakan BOP atau UKT 100%. Pengajuan cuti melalui SIAK NG, dan mahasiswa yang pernah cuti tidak dapat memperoleh predikat cum laude atau summa cum laude. Simulasi cuti akademik dan evaluasi program doktor. Mahasiswa S3 dievaluasi pertama kali pada semester 4 yakni harus lulus ujian proposal penelitian. Selain itu, mahasiswa S3 juga diberikan hak cuti sebanyak 2 kali, sama seperti mahasiswa S2. Selanjutnya, evaluasi kedua dilakukan pada semester 6, progres riset mahasiswa S3 harus mencapai minimal 50% menurut penilaian promotor. Evaluasi berikutnya dilakukan pada semester 8, progres riset mahasiswa minimal 75% menurut penilaian promotor. Evaluasi keempat dilakukan pada semester 10, mahasiswa harus promosi terbuka dan memenuhi kewajiban lainnya khususnya publikasi ilmiah. Pada semester 10 mahasiswa yang telah lulus ujian hasil penelitian diberikan perpanjangan masa studi maksimal 2 semester. Kode perilaku mahasiswa UI. Pasal 23 Per UI nomor 14/2019 tentang kode etik dan kode perilaku UI. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, serta tidak mengedarkan dan mengonsumsi narkotika. Bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu. Dalam mengikuti dan menyelesaikan studi, menghindarkan diri dari perbuatan curang dan atau tindakan plagiat, dan memanfaatkan secara layak dan tidak merusak serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus, dokumen, atau haknya sebagai mahasiswa, terutama di dalam lingkungan kampus. Kontak telepon penting. Berikut ini adalah nomor-nomor penting yang harus diketahui oleh para mahasiswa SIL. Ini adalah para narahubung yang akan berhubungan langsung dengan para mahasiswa khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan baik luring maupun daring. Terima kasih. Selamat bergabung menjadi bagian Sivitas Akademika SIL UI. Semoga Anda dapat lulus dengan tepat waktu dengan IPK terbaik.